Perseteruan antara Sheila Shaukia dan Nikita Mirzani semakin memanas dengan munculnya bukti-bukti baru yang memperumit kasus ini. Nikita Mirzani yang saat ini tengah menjalani penahanan atas dugaan kasus pemerasan kembali menjadi sorotan setelah beredar rekaman suara yang memperlihatkan dirinya membela diri. Dalam rekaman tersebut, Nikita Mirzani menegaskan bahwa permintaannya untuk dibayar atas review produk bukanlah bentuk pemerasan, melainkan tindakan profesional dalam dunia endorsement. Gua kalau dibayar profesional, lebih dari segitu harganya. Ya udah, kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Buktiin kalau gua ada meres kalian. Meres di mana gua komunikasi aja terakhir gua di Pattaya. Namun Sheila Shaukia tampaknya tidak tinggal diam. Ia terus melanjutkan langkah hukumnya dengan melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini berawal dari live Nikita Mirzani di media sosial, di mana ia diduga melontarkan pernyataan yang mencemarkan nama baik Sheila Shaukia dan suaminya Fitra Budiman. Sheila Shaukia merasa bahwa pernyataan tersebut telah merusak reputasinya sebagai pengusaha di industri kecantikan dan memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Tidak hanya itu, polemik ini juga semakin meluas dengan adanya laporan lain yang melibatkan Dr. Amira Farahnas yang dikenal dengan nama Doktip. Sheila Shaukia dan beberapa pihak lainnya mengajukan laporan terhadap Doktip atas dugaan perampasan kemerdekaan. Dugaan ini menambah kompleksitas perseteruan yang sudah berlangsung lama di antara para pihak yang terlibat. Kasus ini kini berkembang menjadi serangkaian laporan polisi dan bantahan yang terus bermunculan di antara Sheila Shaukia, Nikita Mirzani, dan pihak-pihak terkait lainnya. Banyak pihak yang mengikuti perkembangan kasus ini dengan penuh antusias mengingat besarnya pengaruh para tokoh yang terlibat. Netizen yang berbakti pun terbagi dalam memberikan dukungan, dengan sebagian berpihak kepada Sheila Shaukia yang merasa menjadi korban pencemaran nama baik dan pemerasan. Sementara yang lain mendukung Nikita Mirzani, menganggapnya hanya sebagai seorang selebritas yang tengah berusaha membela diri dari tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar. Dengan semakin banyaknya laporan yang diajukan dan bukti-bukti yang bermunculan, publik menantikan bagaimana jalannya proses hukum dan apakah akan ada titik terang dalam perseteruan panas ini. Apakah Nikita Mirzani akan mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, atau justru laporan yang diajukan Sheila Shaukia akan semakin memberatkan kondisinya. Sementara itu, pihak berwenang terus melakukan penyelidikan guna mencari kejelasan dalam kisruh yang menyita perhatian banyak orang ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, bicara soal rekam dan merekam ini sering banget ya guys disalahpahamin. Banyak yang berpikir, ini kan buat bukti hukum, jadi sah-sah aja nerekam dan disebar. Tapi faktanya guys, rekaman yang sah sebagai alat bukti itu sangat berbeda dengan rekaman yang tersebar ke publik. Dalam konteks kasusnya Dr. Reza Gladys kan awalnya hanya berbicara dengan Dr. Oki untuk meminta bantuan tentang masalahnya dengan Nikita Mirzani. Artinya saat itu belum ada isu pemerasan atau angka uang yang dibicarakan. Nah, kalau rekaman yang tersebar itu hanya disimpan sebagai dokumentasinya Dr. Reza Gladys ya mungkin masih aman guys. Tapi masalahnya rekaman ini kan kemudian menyebar luas di media sosial. Penyebaran inilah yang bisa jadi persoalan hukum guys. Kalau kita lihat di dalam pasal 32 Undang-Undang ITE, menyebarkan informasi elektronik tanpa hak itu bisa berakibat hukum, apalagi kalau isi rekamannya merugikan pihak tertentu. Terus siapa yang bertanggung jawab? Ya kalau Dr. Reza Gladys merekam untuk dirinya sendiri lalu rekaman itu bocor dari orang terdekatnya, apakah dia tetap bisa disalahkan? Ya ini mirip dengan kasusnya Baik Nuril dulu ya guys. Walaupun ya bukan yang menyebarkan, tetap ada konsekuensi hukum karena rekaman itu akhirnya tersebar. Jadi ini jadi pelajaran buat kita semua ya guys. Selalu saya ingatkan bahwa merekam untuk bukti itu boleh, tapi kalau sampai tersebar bisa jadi bumerang hukum. Guys, di sini siapa yang bingung juga kayak Cece? Pasti di FYP ada Cece lewat video mengenai dunia perskincarean, yang mana hari ini Kak Nikita itu ditahan di Polda.
Tentu saja kita lihat masalah antara Loli dengan Kak Niki itu sudah selesai. Namun Kak Niki sekarang malah terkena masalah baru lagi. Dan pasti adik-adik Cece sudah mendengar rekaman suara antara asistennya Kak Niki dengan Dokter Reza. Dan dari rekaman suara tersebut pasti muncul persepsi masing-masing oleh adik-adik Cece. Siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi saya juga bingung sih siapa yang salah, siapa yang benar. Dan bagaimana komentar adik-adik Cece mengenai kasus ini. Dan di sini cuma bisa berharap semoga kasus ini menemukan titik terangnya dan kebenaran segera dapat terungkap. Banyaknya masyarakat Indonesia tentunya masih terus memantau dan melihat perkembangan daripada dinamika perskincarean Indonesia. Nah, yang dimana di sini saya pun mewakili daripada teman-teman pengurus LBH Kesehatan. Nah, yang dimana like spesialis sebagai pendamping hukum masyarakat yang berprofesi di bidang kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, klinik, apotek, rumah sakit, dan penunjang alat kesehatan satu-satunya di Indonesia. Ini menyampaikan kepada pihak-pihak yang selalu membuat riuh di permedsosan dan juga di perskincarean. Nah, adapun beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentunya kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada pihak-pihak ataupun stakeholder yang terkait, karena semuanya sudah melalui hearing ataupun RDP kepada pihak MPR. Nah, yang dimana semua dengan pembelaan masing-masing dan ceritanya masing-masing. Adapun juga pihak BPOM sudah menjelaskan berkaitan dengan apa fungsi daripada BPOM dan juga seperti apa tindakan dan juga pemantauan dari pihak BPOM itu untuk para pelaku usaha, dan sekaligus berkaitan dengan overclaim ataupun etiket biru, ataukah yang memang berkaitan dengan masalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ini macam. Nah, kan tetapi saya meminta kepada pihak BPOM dan pihak Kemenkes tentunya untuk dilakukan observasi dan sekaligus dilakukan karantina oknum-oknumnya semuanya. Mohon maaf, ini langsung saya sampaikan saja kepada publik, ini analisa dan juga gambaran daripada kami tentunya. Mohon untuk diamankan pihak-pihak yang selalu membuat riuh dan gaduh berkaitan dengan permedsosan ini dan berkaitan dengan perskincarean, karena kasihan yang memang betul-betul merintis usahanya, yang betul-betul memberikan efek terbaik kepada para konsumen, masyarakat yang memang membutuhkan untuk mukanya cantik dan menjadi bersih sehingga lebih semangat lagi dalam usaha dan juga dalam disayangi suami. Nah, kami meminta beberapa poin yang dimana untuk BPOM tolong kerjasama dengan Kemenkes, amankan yang berkaitan dengan profesi kedokteran ini, baik itu dari Doktip, baik itu dari Reza Gladys ataupun Dr. Oki ataupun juga Dr. Richard Lee dan yang lainnya yang membuat suasana riuh dinamika perskincarean ini, amankan dulu. Jadi amankan minimal 2 bulan untuk mereka nanti melaksanakan tabayun dalam hal untuk penyelesaian semua permasalahan hukum yang ada. Nah, begitu pun juga MM dan kroni-kroni orang-orangnya, SS yang lain sebagainya, Devina atau apa, amankan saja dulu. Mohon kepada BPOM dan Kemenkes, amankan dulu yang pemain-pemain ini ataupun Heni yang disampaikan kepada publik bahwasanya macam-macam itu, amankan saja dulu di suatu tempat dan jangan boleh ataupun dikarantina, jangan boleh keluar ketemu pihak lain. Nanti kalau memang 2 bulan ada perubahan, barulah nanti mereka melaksanakan untuk pernyataan perdamaian dan sekaligus di-up di publik untuk tidak membuat gaduh dan riuh kembali, sehingga bisa fokus semua pelaku usaha dan masyarakat untuk melihat yang namanya bug ataupun
dunia perskincarean menjadi bersih, menjadi putih, dan efeknya baik kepada masyarakat tentunya. Jadi ini ide dan penyampaian daripada kami, daripada LBH Kesehatan. Mudah-mudahan Pak Kapolri ini pun juga mendukung, ataupun Polda Metro Jaya ataupun Polda di beberapa wilayah termasuk yang di Medan gimana, tolong kerjasamanya untuk dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk diamankan semuanya, sehingga pihak masyarakat tidak gaduh. Dan untuk kepada kuasa hukumnya, silakan Anda memberikan advis kepada mitra-mitra ataupun klien Anda, tapi janganlah membuat gaduh terus sehingga para pelaku usaha yang lain merasa terganggu dan merasa mesti tidak percaya oleh masyarakat. Mereka bekerja dengan baik tentunya. Oke? Tapi setelah gue pikir-pikir ya, itu geng sirkus itu gimana ya membayarkan cicilan kredit mereka itu yang sangat barbar. Apalagi pihak PT TokTok di Indonesia Raya Merdeka ini kan mempunyai PT. Pasti mereka mau filter. Makanya kalau misalnya kalian perhatikan, ketika mereka berjualan di TokTok, skincare mereka itu tidak laku. Adapun yang beli ya palingan itu dicurigain beli sendiri nggak sih? Ngaku buzzers nggak sih? Ngaku. Makanya hidup itu nggak selamanya seindah itu, Ferguson. Kalau misalnya hasilnya itu tidaklah dengan sempurna, dengan halal, aduh jangan diharapin ya. Nggak selamanya hidup itu selalu aja meninggi setinggi pohon kelapa. Tanggung jawabkan tuh korban-korban akibat ulah kalian. Tanggung jawabkan tuh muka-muka korban yang sangat mengerikan kali. Kalau gue lihat itu ya kemarin di komisi 6, aduh seram-seram banget, takut, sumpah. Selain takut gue juga kasihan karena menyembuhkannya itu sangat-sangat amat susah banget. Gue tahu banget dokter kecantikan aja, kalau misalnya kalian datang di ke dokter kecantikan terus ini tuh dokter itu bakalan kayak butuh waktu lama untuk menyembuhkan akibat skincare overclaim yang kalian buat ini kepada korban-korban. Lama, selain lama duitnya mahal, emang gak punya otak.